Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Dr. Zakir Naik bahwa apakah umat Islam ini menyembah Ka'bah atau bukan. Mari kita simak penjelasan Dr. Zakir Naik. The eighth common misconception, or the eighth most common misconception amongst the non-Muslims in Islam is, why do Muslims, when Islam is against idol worship, why do Muslims they worship the Kaaba? The reply to this eighth most common misconception is that no Muslim ever worships the Kaaba. The Kaaba is our Qibla, it's our direction. Allah says in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 145, that wherever you are, you face in the direction of the sacred mosque, in the direction of Masjid al-Haram, Makkah. So, Kaaba is our Qibla, direction. We Muslims believe in unity. Suppose if you want to offer Salah, some may say let's pray north, some may say let's pray south, some may say let's pray east, some may say let's pray west. Which direction do you pray? So for unity, Allah has told all the Muslims in the world, face the Kaaba. The Qibla is the direction. So Kaaba is our Qibla. For unity, we face in the direction. No Muslim worships the Kaaba. That's only direction. And Muslims, Al-Idrusi, in 1154, was the first person who drew the world map. And Muslims were the first to draw the world map. And when they drew the world map, they drew the South Pole on top and North Pole down. And Kaaba was in the center. Later on, the Western cartographers came and they turned the map upside down. North Pole top, South Pole down, but yet the Kaaba was in the center, alhamdulillah. So, Islam says, wherever you are, if you are living in the north of Kaaba, pray towards the south. If you live in south of Kaaba, you pray towards the north. If you are in the east of Kaaba, pray towards the west. If you are in the west of Kaaba, pray towards the east. All Muslims, for unity, we face the same direction. When we Muslims go for Umrah or for Hajj, we do tawaf around the Kaaba, circumambulation. Why do we do circumambulation? Because we know every circle has got one center. We are testifying to Allah that there is only one God. If you know the saying of the second caliph of Islam, Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. It's mentioned in Sahih Bukhari. It's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Hajj, hadith number 595, that Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, he said, pointing at the black stone, that I know that this stone can neither harm me, can neither benefit me. Just because my Prophet touched it and kissed it, I am touching and kissing it. This statement of the second caliph of Islam, mentioned in Sahih Bukhari, the authentic hadith, is sufficient to prove that no Muslim worships the Kaaba or the Hajr Aswad. It can neither benefit us, can neither cause harm to us. We only kiss it and touch it because the Prophet kissed and touched it. And one more evidence. At the time of the Prophet, there were Sahabas who stood on the Kaaba and gave the adhan, the call for prayer. We know Hazrat Bilal, may Allah be pleased with him, the black slave. Because his voice was good, Prophet Muhammad told him, go on top of the Kaaba and give the adhan, call for prayer. Now, which idol worshipper? Will any idol worshipper stand on the idol he or she worships? So this proves that we Muslims don't worship the Kaaba. Kaaba is only the Qibla, a direction for us to pray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan yaitu sedikit tentang fadilah amal. Ini yang saya akan bacakan ini tentang fadilah yaitu masjid. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Ya, pada bab yang ke-11 pada fadilah masjid. Nah, disebutkan di dalam satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitun kulli mu'minin
Nah, masjid itu adalah rumah bagi tiap-tiap orang mukmin. Jadi rumah orang mukmin adalah masjid. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza raaitum rajula mulazimi masajida fa ashhadu lahu bil iman. Nah, kata Rasulullah, apabila kalian melihat seorang laki-laki yang selalu ia pergi ke masjid, nah, atau yang selalu berada di masjid, fa ashhidu, maka kalian naik saksilah bagi laki-laki tersebut bahwa laki-laki tersebutlah orang yang beriman. Nah, ketika kita menandai atau kita melihat bagaimana orang tersebut dikatakan beriman, maka lihatlah dia sering ke masjid, dia selalu pergi ke masjid. Nah, kalau di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana maksud ketika seorang laki-laki ini selalu berada di masjid. Apakah ia duduk di masjid, selalu duduk di masjid dengan membaca Al-Quran, dengan mengerjakan sunnah-sunnah, tak pulang-pulang dari masjid. Nah, rupanya tidak seperti itu. Nah, jadi maksud dari hadis ini ketika disebutkan yaitu mulazimi, selalu ia di masjid, artinya hatinya terikat dengan masjid. Nah, apabila ia pergi ke masjid, bahwa hatinya terikat ke masjid, ia teringat bahwa dia akan pergi lagi ke masjid untuk mengajar sholat jamaah supaya ia mendapati sholat berjamaah. Nah, inilah maksud yang dikatakan di dalam hadis tersebut. Nah, di sini ada penjelasan hadis. Nah, di dalam satu riwayat disebutkan, nah, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan hadis diriwayatkan oleh Hakim Baihaqi dari Abi Sa'id Khudri Al-Khudri. Nah, hadisnya idza raaitum rajula yata'addadul masjida fa ashhadu lahu bil iman. Nah, fa innallaha. Nah, jadi arti hadis, apabila kalian melihat seorang laki-laki yang ia pergi ke masjid, berkekalan dengan masjid, maka kalian naik saksilah bahwa laki-laki tersebutlah orang yang beriman. Nah, itu pengertian hadis yang diriwayatkan yaitu oleh para hadis. Nah, disebutkan di sini ada beberapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ketika disebutkan di dalam hadis ini maksud, nah, ada disebutkan dalam satu riwayat, wa fi riwayatin yata'ahadu masjid, ia adalah bersungguh-sungguh ke masjid. Nah, wal muradu, maksudnya bagaimana dalam hadis ini? Wal muradu bi'tiyadil masjid ayyakuna qalbahu mu'alikan biha. Nah, mu'alikan biha artinya ketika kita melihat laki-laki itu ke masjid, apakah kita sudah bisa menganggap dia itu orang yang beriman? Ternyata maksud di dalam hadis ini adalah ketika ia disebutkan dalam hadis ya ta'ahadu, bersungguh-sungguh ia ke masjid, artinya ayyakuna qalbahu mu'alikan, artinya hatinya terikat dengan masjid. Nah, belum tentu orang yang misalnya tinggal di masjid. Nah, ini kan kalau zaman sekarang banyak ini kita lihat di perkotaan, bahkan anak kuliah ya kita lihat tinggal di masjid, dia kan tak keluar dari masjid, tidur di masjid. Nah, tidur di masjid, semuanya di masjid, masak, tidur, aktivitasnya selalu di masjid, baru berangkat kuliah. Nah, apakah orang seperti itu dikatakan orang beriman? Tidak. Mungkin orang yang tinggal di masjid ini karena dia mencari suatu kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu tidak dikatakan dengan orang yang beriman kalau maksud di dalam hadis ini. Tetapi hatinya terikat tidak dengan masjid, walaupun dia tinggal di masjid. Ini kejadian, kejadian nyata. Tinggal di masjid ini istilahnya kalau dari mahasiswa, saya pun seorang mahasiswa, ketika tinggal di masjid, pengabdian masyarakat di satu kelompok bahwa tinggal di masjid,
Padahal tinggal di masjid, di kamar masjid, tapi ketika azan ada juga yang bermalas-malasan. Padahal cuma 1 menit, 5 langkah. Tetapi ada juga yang tidak sholat masjid, sholat berjamaah. Nah, inilah maksud yang dikatakan di dalam hadis tersebut. Artinya bukan ya karena duduk di masjid, tidur di masjid selalu. Bukan seperti itu. Akan tetapi hatinya adalah yang terikat dengan masjid. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Ketika dia keluar masjid, dia teringat kembali untuk ada terasa jiwanya terpanggil. Nah, ayyaudat, kembali lagi dia ke masjid. Nah, jiwanya merasa terpanggil. Nah, ini kan ada biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu karena kita sudah mulazamah, kita sudah selalu mengerjakan hal tersebut. Satu kali saja kita meninggalkan, terasa terpanggil, tak enak rasanya. Nah, itulah kalau berkaitan dengan hadis ini. Bukan kita karena dengan di masjid itu sudah dianggap beriman, bukan, tetapi karena hati kita terikat dengan masjid. Nah, mungkin untuk kesempatan ini cukup 2 hadis ini yang kita bacakan. Insya Allah kita akan melanjutkan kali yang lain. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.